Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Sobat Misteri dimanapun kalian berada. Di sini tim Langkah Mas Pras akan melakukan sebuah penelusuran di sebuah bangunan hotel yang cukup lama sudah terbengkalai. Jadi mungkin untuk episode ini kita coba tanyakan ke Mas Pras mengenai energi yang ada di dalam bangunan ini, Mas Pras. Kalau menurut saya Mas ya, ini juga energinya cukup besar sekali. Soalnya kenapa Mas? Ini hotel sudah lama banget tidak dihuni Mas, dan tidak dijamah oleh manusia. Jadinya mungkin menarik jin atau yang sejenisnya masuk ke dalam sini. Soalnya biasanya Mas, seperti jin dan makhluk-makhluk halus lainnya tuh seneng banget kalau ada tempat yang lembab, kotor, dan yang seperti inilah Mas ya. Di teman-teman juga bisa lihat yang ada di sini itu sebenarnya sudah seperti ini. Jadi tidak berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk aja biar kita bisa membuka tabir misteri yang ada di dalamnya. Oke Mas Pras, kita langsung ke sana aja ya. Dan jangan lupa teman-teman yang nonton video ini terus ikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ini. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam lingkungan hotel ya. Ini memang cukup besar Mas Pras. Ini bangunannya besar dan nanti mungkin kita ada sesi untuk penelusuran ke sana, ke sudut-sudut atau ruangan yang mungkin energinya lebih besar. Dan gini Mas Pras, ini kan bangunan hotel yang sudah lama terbengkalai ya Mas Pras. Jadi mungkin kita juga coba gali informasi kenapa hotel ini bisa biarkan begitu saja. Itu sudah lebih dari 20 tahun mungkin Mas, karena mungkin ini tutupnya di tahun 2000-an. Dan kita mungkin di sini pengen tahu ya teman-teman, kondisi bangunannya seperti apa, terus hotel-hotel seperti dulu itu bangunannya seperti apa gitu. Terus untuk energi Mas Pras, ini kan dari tadi Mas Pras bilang energinya ada yang memanggil-manggil. Itu di sebelah mana Mas Pras? Dan sosoknya mungkin seperti apa? Kalau dari awal ya Mas ya, dari awal ke sana terus sampai kita masuk itu energinya lebih ke sosok yang ada sebelah sana sih Mas. Itu arah tangga ya teman-teman ya. Coba kameramen bisa di zoom ke sana. Itu tangga menuju ke atas ya. Nah itu sosoknya perempuan, tapi itu mukanya udah apa namanya, udah berumuran dari Mas. Nah itu mungkin nanti kita datangkan sisi mediator biar tahu mungkin itu meninggalnya karena apa. Betul. Atau mungkin dari awal sudah di sini loh Mas ya, apa mungkin dari mana terus masuk ke sini. Soalnya gini Mas, tidak menutup kemungkinan juga Mas, soalnya ini bangunan sudah lama sekali terbengkalai dan juga tempatnya sudah lembab sekali Mas yo. Jadi kita apa namanya lebih berhati-hati juga Mas, dan juga nanti kita mungkin ada di sesi mediator biar hanya semuanya yang ada di sini dan kita informasi membuka gitu. tabir misteri yang ada di sini. Oke, kita coba langsung kemana Mas Pras ini? Lebih baik ya Mas ya, menurut saya biar nanti teman-teman tahu lokasinya seperti apa. Ini ke arah sini dulu ya. Oke, ini dari bangunan pertama ya. Oke. Coba yuk ikutin terus. Ini mungkin kamar ya Mas ya. Kamar pertama nomor 1. Nah ini dibikin orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ya seharusnya itu nggak seperti ini nih. Coba masuk ya Mas ya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih dulu berarti hotelnya sudah lama terbengkalai jadinya seperti ini teman-teman. Terus atapnya juga ini masih kokoh kali ini, cuma sudah di apa namanya ditumbuhi mungkin dari sarang walet ya, kayak sarang walet juga mungkin ini ada tulisan dari orang-orang yang mungkin pernah singgah di sini, orang gila atau mungkin musafir ya. Saya juga nggak tahu ini tulisan apa ya. Yuk coba ke tempat lain. Oke Mas Pras, kita coba yang bangunan belakang ya teman-teman. Ini sama juga, ini tempatnya kumuh sekali ya, makanya
kalau mungkin dari makhluk-makhluk astral terusan bertempat tinggal di sini tuh nggak mustahil teman-teman ya. Soalnya tempatnya juga seperti ini, sudah tidak terawat lagi, mungkin dialih fungsikan sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk tersebut. Kalau sini, kalau menurut saya sih, ya emang ada yang menghuni nih mas, tapi yang di sebelah kamar mandi ada sosoknya, tapi mungkin saya nggak expose sekarang ya mas ya, paling nanti pas saya media. Ini ada tulisan apa ini? Balung Kandi enak urip 25 Natal, hari Natal, tulisannya salah. Yuk. Nah ini mas, kalau sosok yang saya lihat mas ya, ini ada di sini mas, seringnya masuk ke sini juga mas. Ini di bawah ini, terusan di kamar ini. Nah, banget nih di sini sosoknya. Ada bekas apa ini ya, teman-teman coba. Ya, kameramen coba. Asli ini mas, bukan ini. Bisa ada. Ini berarti rayap. Bisa sebesar ini ya. Nah, ini rayap tuh ya, ini udah dihinggapi oleh apa namanya? Sarang planet. Nah. Untuk baunya udah gak enak banget ya teman-teman. Baunya juga udah menyengat ini. Tempatnya sini mungkin sering di sini teman-teman. Sekitar sini terus juga sering banget mas. Kalau nampakin tuh gini mas, apa namanya, tinggi banget mas, tapi mukanya tuh di sini mas. Kalau dari sana tuh kelihatannya di sini, padahal ini kan dari sini saya juga tinggi banget nih mas. Jadinya kalau mungkin manusia biasa tuh mustahil mas, tuh nggak nalar secara logika lah. Kalau emang apa manusia loh gitu. Soalnya kan tadi juga pas awal saya lihat tuh ada di sini orang, apa sosoknya tuh ya ada di sini. Nah itu, terusan kita lanjut lagi. Lanjutkan. Kunti, nih kunti. Mungkin ya dari warga sini pernah melihat ya sosok perempuan yang mungkin ada di sebelah sana. Stop. Kira-kira gimana mas? Sampai itu juga sedikit sendiri ya mas. Gitu ya. Itu tadi energi yang tadi menarik itu sosoknya seperti apa mas? Oh bener ini yang emang perempuan mas, tapi kalau nampakin ke orang-orang setempat sih nggak tahu mas wujudnya seperti apa. Cuma yang saya lihat itu emang mukanya udah berlumuran darah mas, mungkin terjadi kecelakaan atau pembunuhan, itu kurang tahu. Nanti coba kita telusuri secara mediator. Baik. Nih teman-teman, kita coba ikuti mas Pras ya, karena mungkin energinya yang tadi menarik-narik, jadi kita ikuti terus yang mas Pras coba gali energinya untuk penelusuran. Tadi harusnya sih kerekam kamera ya mas ya, suara ya? Terus tadi saya dengar suara ya, tapi tadi saya juga interaksi ke yang ada di sini, ini juga sama juga mas, cuma ini energinya lebih besar dari yang sebelah sana. Tapi ya tadi itu untuk suara tuh kayak, kalau saya dengar deh mas, kayak neken gitu mas, kayak neken, kayak bukan jauh bukan dekat, tapi emang kayak soalnya besar banget neken di telinga kita ya. Tapi mas intinya tuh sedikit, kalau menurut saya tuh menyayat hati mas. Iya. Oke, jadi nanti kita coba sesi penelusuran aja bareng mediator ya mas Pras. Mungkin kita coba minta bantuan Mas Ali untuk menguak atau membuka informasi melalui moderator. Kita coba tanya langsung ke energi atau sosok yang ada di sini mas Pras. Oke mas Pras, coba kita cari tempat yang lebih luas ya mas. Gambar-gambar seperti ini tulisannya sabda iblis. Iblis apa ini? Ini juga ada bangunan yang tidak ada kamar mandi dan pintunya mas. Ini garasi mas Pras. Garasi. Oke. Ini
Kita coba kesini aja Mas Pras. Cari tempat yang lebih luas ya. Terus oke. Jadi langsung saja ke Mas Ali ya. Mas. Oke. Ini bakal dupa udah dari kapan Mas? Udah dari tadi pas lagi Mas di Pras sama Mas Unggul Pras keliling, saya ngebakar. Karena tadi kayak simpang siur energinya Mas. Tapi pas setelah bakar dupa, itu ada energi yang berat banget di itu belakang enggak. Iya. Tapi Mas Ali bisa lihat nggak sosoknya seperti apa, atau sosok perempuan ataukah sosok yang lain? Kalau saya sih lebih ke ngerasa energi itu berat banget sih Mas. Mungkin selebihnya ya di Mas Prasnya. Oke Mas, biar lebih jelas ya Mas ya, biar nanti teman-teman tahu apa aja ya sih yang ada di sini dan kita bisa membuka peristiwa kelam apa yang ada di sini Mas ya. Nanti kita adakan sesi mediator biar nanti sosok-sosok tersebut yang ada di sini tuh masuk ke raganya Mas Ali. Oke? Oke. Siap. Oke. Udah siap Mas? Udah. Oke siap. Oke baik. Ini dulu. Ini apa namanya? Rupanya cepat banget habis ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan siapa di sini? Ngapain sih di sini, Mas? Ini kita dari tim Langkah Mas Pras mau tanya-tanya sama kamu. Kamu dari awal kan saya shoot video di sana tuh kamu juga manggil-manggil. Itu kenapa? Ada apa? Aku butuh temen, Mas. Butuh teman. Masnya mau nemenin, Mas? Ya enggak lah, kita kan beda dunia. Ini Iya, Mas. Ke dunia aku dong. dia nggak boleh lah. Terus kenapa sih kamu ada di sini? Awal mulanya tuh gimana? Atau kamu emang dari bangunan ini terbentuk, kamu udah di sini, atau dari luar terus bangunan ini kosong, atau mungkin bisa masih di berpenghuni, cuma kamu masuk ke sini? Masnya nanya. Iya. Kamu, aduh. Ini Mas, Ya, Mas nanya Masnya ganteng sih, Mas. dapat kunti kayak gini nih, sedih Masnya banget. boleh nggak di Yang- sini terus? Ya nggak boleh lah. Ya enggak, saya udah punya suami, anaknya 2. Suami, punya istri, anaknya 2. Aku kan lagi sedih, Mas. Kenapa? Aku dulu diselingkuh. Hmm, Aku bener cowokku. Di jalan depan situ. berarti kamu meninggal di depan situ? Iya, nggak tahu siapa. Aku ditabrak, Mas. Tapi kan nggak apa-apa. Kan ada sih Mas di sini. Nggak boleh itu lah. Kalau enggak, yang ini ya saya bawa. Yang mana? Yang ini Ya nggak boleh. Ini teman saya nih, mediator. Juga apa? Spesialis buat mediator. Nggak boleh. Nanti kalau kamu bawa nanti saya bingung mediatornya. Nih ya buat teman-teman ya. Nih dari sosok ini tuh sentil sekali dan mungkin dari warga di sini sering melihat atau mungkin sering dijumpai dengan sosok paras yang sangat cantik. masa sih enggak? Yang oke, nggak boleh gitu. Kalau saya sih lihatnya emang raut wajahnya dan mukanya tuh udah berlumuran darah Mas, seperti tadi yang saya lihat dari awal gitu loh. Nih. Kamu di sini ada siapa aja? Teman-temanku banyak yang Mana? biasa ganggu orang sini. Jadi lihat ya, nggak ada tim, nggak ada. Coba Mas di shoot ke sana Mas, nggak ada tim Mas. Nggak ada tim. Apaan temanku tuh tadi? Nggak apa-apa ini Si coba. Mas kemana sini? Nggak boleh gitu teman-teman kamu tuh, nggak boleh jahil. Nah, apa mungkin kamu yang sering jahil ke warga-warga di sini ya? Gimana nggak tahu? Kenapa sih? Gimana orang yang kesini? Sini sih ngapain? Kan udah ditutup. Pasangan kalau malam di sini Ngapain itu di sini? ya berbuat itu lah. Ya kan saya sama teman-teman saya ganggu, jadinya di sini. Tapi aku sering melihat juga Melihat, adegan-adegan yang seperti itu di sini. iya. Makanya saya kecewa gitu. Oke bang. Iya, masih mau kayak gitu? Ya sama aku? nggak boleh lah, nggak boleh.
coba tunjukin tempatnya mana aja ya, biar nanti teman-teman tahu yang ada di rumah dan semua kru tim yang ada di sini tahu. Soalnya ini bangunan sudah cukup lama terbengkalai dan gak seharusnya itu dipakai tempat seperti itu ya. Hotel yang masih buka juga masih ada mas, masa mana di tempat di sini ya nggak boleh lah. Bohong nih masnya ya. Beneran lah. Masnya juga kayak gitu kan? Ya enggak lah. Masnya sini aja. Enggak. Aduh kita mencari. Coba tunjukin, coba. Kemana aja? Gendong dong. Ya nggak boleh gitu. Ya coba tunjukin kemana aja. Gandeng dong mas. Ya, enggak. Kan aku ditinggal sama cowok. Jadi hantu nggak boleh manja dong. Mas takut gak mas? Aduh. Di sini, coba mas, kameramen. Sosoknya mana dulu? Astagfirullah. Di mana ini? Bekas apa ini? Ya di situ. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Bentar mas. Astagfirullah. Katanya nggak sakit, katanya suka di sini. Tadi kamu tinggi banget ya? Kok pas awal saya dari sana tuh kamu munculnya di sini nih? Astagfirullah ya Allah, ya Allah. Masnya di sini aja mas. Nggak boleh lah. Ya, enggak. Keluar aja yuk. Takut aku sama kamu kok, centil banget. Nggak boleh kayak gitu kamu. Kalau besok-besok kalau ada yang kesini jangan digangguin ya. Mungkin ditampakin muka kamu yang jelek atau yang cantik tuh juga nggak boleh. Soalnya apa? Alam kita tuh udah berbeda. Takutnya nanti ada penyimpangan dan berbuat syirik. Ya? Kan mas di sini udah. Ya enggak. Di sini orang-orangnya udah kayak gitu. Siapa? Belum pasangannya, belum jodohnya. Siapa itu? Teman kamu lah. Ya, itu temanku. Itu namanya siapa? Coba kenalin. Mana? Nggak boleh mas. Kenapa? Mas, ya usah undang-undang temanku. Ya teman-teman ya, dari awal sampai detik ini juga banyak gangguan sekali. Ya mungkin emang tempat ini sudah tidak berpenghuni sama sekali ya. Mungkin juga apa dari Masih di sini ya mas? ya nggak boleh lah, dari makhluk-makhluk tersebut dari luar sana mungkin pada masuk sini karena tempatnya udah kotor sekali dan lembab sekali, jadi menarik makhluk-makhluk tersebut untuk ke sini. Seperti ini tadi sosok perempuan. Kan ini dulu kan rame. Yang kesini tuh belum pada nikah. Ya. Berbuat yang aneh-aneh di sini mas. Jadinya saya ganggu sekalian. Syukur malah nggak berhubungan lagi biar cowoknya yang sama aku gitu. Tapi kamu pernah nggak mungkin yang di bangunan ini ada yang kamu rebut terus kamu apa namanya bawa ke alam kamu? Apa? Masnya mau ikut? Ya enggak lah. Dari tadi nanya gitu terus. Ya enggak, kan ini kan sesinya mau mengungkap yang ada di sini tuh gimana. Kamu aduh nggak boleh gitu lah. Jin sama manusia itu beda. Kamu tuh jin. Kamu bukan asli dari raganya ruh dari yang meninggal itu. Kamu jin ini, jin korin. Tahu dari mana? Emang udah dari Al-Quran emang ada kayak gitu mas? Gak boleh kayak gitu. Nggak kamu. usah bawa-bawa itu. Ya enggak. Itu kan udah mutlak dari Gusti Allah. Itu buat pedoman, Al-Quran itu pedoman buat kita semua umat muslim yang ada di seluruh dunia. So suci ya mas? Ya nggak sok suci lah, Gitu kayak ya? gitu. Nggak boleh. Nah, nih ya, mau tanya juga nih. Di sini ada sosok yang lebih besar ya energinya ya dari kamu. Karena dia udah mau nampung saya di sini. Penghuni lamanya di sini udah. Jadi aku nyaman di sini. Berarti Lebih nyaman juga kan banyak orang yang begituan di sini. itu sering buat mabuk juga ya di sini ya. Ya itu manusia yang enggak. Rumah kamu tidak bertanggung jawab ya. Iya. Iya. Kayak mas enggak. Iya. Ya enggak lah. Tapi ini ya, iya, enggak kayak gitu. Iya, teman-teman. Cing boleh kasih. Enggak boleh kayak gitu. Baru pertama kali ini saya
masukin mediator, dapat kuntilanak yang centil banget seperti ini. Ya Mas Sugeng ya, saya heran sekali nih. Tapi emang juga untuk interaksi juga nyaman banget ya, juga mungkin bisa diajak komunikasi lebih jauh juga ini. Oh Mas, ke sini tuh matanya. Tuh lihat ini. Astagfirullah ya. Apa terus? Di sini aja rame. Ini Keluar ya. Ini terima kasih kamu udah bantu menguak informasi yang ada di sini. Terima kasih sekali. kenapa Dan mau pergi? ya kan udah selesai ini. Ini kan kami buat channel ini buat Jangan menguak pergi, misteri yang ada di seluruh Indonesia ini, biar nanti teman-teman tuh pada tahu loh bangunan itu terbengkalai itu karena apa, dan itu sosoknya ada apa aja, dan mungkin kita di sini datang tuh biar apa, mengedukasi buat teman-teman biar nggak takut sama sebangsa ya seperti kamu itu loh. Soalnya apa, mungkin dari jin atau dan sejenisnya tuh sering banget menghasut manusia. Nah, contohnya kamu tuh tadi berlaku centil itu, terus mungkin kamu menyerupai perempuan cantik terus menarik pengendara-pengendara yang ada di depan ini, jadinya pada takut kalau lewat sini. Aku dulu tuh mau nikah, Mas. Itu kenapa jadi seperti ini? Ya itu kan urusan kamu, bukan urusan saya. Yang penting kamu keluar dulu ya. Terima kasih banget udah dibantu sama kamu ya. Keluar ya. Nanti saya mau ikut ya, Mas. Ya nggak boleh lah. Ini kamu ada tempat ini. Yang ini aja yang aku bawa. Nggak boleh. Ini teman saya. Ya. Ini biji sampai jatuh nih. Astagfirullah. Coba minum. Kayaknya Mas Ali perlu beristirahat ya Mas ya. Iya Mas, biar nantinya nggak Itu kerasa ada Iya. kesehatan terus juga. Tapi Ali nggak apa-apa. Tenang aja Mas. Tenang. Oke, kita cari tempat yang lebih lega ya teman-teman. Oke Mas Pras, tadi saya sempat mengikuti Mas Pras sama Mas Ali interaksi bareng Mas Ali ya. Tadi sosoknya menurut saya sih, saya kasihan banget sama Mas Ali, takutnya Mas Ali itu kebawa sama sosok itu. Nah, menurut Mas Pras itu gimana? Kok bisa sosok itu kayak sengaja banget itu Mas Pras cari apa ya, temen dari alam kita gitu. Mungkin kan ini Mas ya, kalau makhluk-makhluk seperti itu dari mungkin riwayat dia hidup terusan meninggal, emang mungkin dari sana sendil Mas. Soalnya apa Gitu ya. kalau menurut saya itu bukan ruh aslinya Mas. Kalau ruh aslinya pasti udah di sama sang pencipta Mas. Iya. Kalau menurut saya itu jin korin itu yang ada dari kita lahir, seperti sedulur papat lima pancer itu Mas. Oh, gitu. Nah, makanya kalau tadi itu sosoknya itu jin, menurut saya jin. Nah, itu emang jin fungsinya itu sering emang bikin manusia itu hilang akal sehat, terus berbuat hal-hal yang tidak senonoh di tempat-tempat seperti inilah. Contohnya seperti tadi yang sesi mediator itu bilang bahwasanya emang sering digunakan untuk tempat seperti itu ya. Iya. Jadi teman-teman ya, terima kasih juga sudah menonton video ini sampai akhir, dan kami juga tim Langkah Mas Pras tidak ada bosan-bosannya untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, yang sudah mensupport channel ini, dan teman-teman di sini juga salah satunya benar-benar mensupport kami dalam segi apapun, karena kita tidak bisa melangkah sejauh ini tanpa adanya teman-teman yang nonton video ini. Astagfirullah ya Allah. Kali